Baru beberapa bulan saya pindah ke Bandung untuk melanjutkan kuliah di salah satu kampus di kota tersebut. Saya selalu pulang larut malam sehabis dari kampus, bukannya ada mata kuliah tambahan tapi nongkrong-nongkrong gak jelas bersama ketiga teman saya, sekedar untuk refreshing, seperti malam ini, ketika saya melihat jam tangan ternyata sudah jam 11 malam, kami pun segera bubar. Saya pulang bersama Joni karena rumah kami searah dan kami menggunakan sepeda motor masing-masing. Saya jalan di belakang Joni. Tidak lama kemudian Joni berhenti. "Kenapa, John?" tanya saya. "Entar kalau ketemu warung, mampir dulu," balas Joni. Setelah saya mengiyakan, kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Biasanya kami berdua lebih suka lewat jalan kampung karena lebih dekat, tapi kali ini kami memilih lewat jalan raya karena hujan rintik-rintik. Malam ini dingin banget sampai menembus jaket dan terasa agak aneh. Di sepanjang jalan sepi banget. Tiba-tiba Joni yang berada di depan saya berhenti. "Kenapa lagi, John?" tanya saya. "Tadi gue ngehantam polisi tidur, gede banget, takut motor gue kenapa-kenapa," balas Joni sambil turun dari motornya untuk memeriksa. "Polisi tidur? Dari tadi gue di belakang lu, gak ngelihat lu nabrak polisi tidur," jawab saya. Rasanya semakin aneh malam ini. Dan setelah saya perhatiin ternyata di jalan ini cuma ada kami berdua. Apa Joni bercanda? Tapi gak mungkin soalnya Joni orangnya kalem. "Untung saja nih motor gak kenapa-kenapa," kata Joni setelah beberapa saat memeriksa motornya. Kemudian kami pun melanjutkan perjalanan lagi. Tidak jauh dari kejadian tadi, samar-samar terlihat ada cahaya lampu di sebelah kiri jalan. Begitu mendekat, ternyata sebuah warung. Kami pun berhenti dan masuk ke warung tersebut. Di depan warung tersedia bangku dan meja, kami pun langsung duduk sambil mengucap salam, dan keluarlah si pemilik warung yang ternyata suami istri, umurnya kira-kira 40-an. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung sambil tersenyum. "Kopi 2 dan roti 2, Bu," jawab Joni. Ibu itu pun tersenyum dan masuk kembali ke warung. Beberapa saat kemudian keluarlah ibu warung sambil membawakan pesanan kami. "Ini Mas kopinya," kata ibu warung sambil tersenyum lagi. Kami berdua pun langsung menikmati roti dan kopi tersebut. Gue nyalakan rokok sebatang untuk mencoba mengusir hawa dingin. Setelah itu Joni pun bertanya, "Berapa semuanya, Bu?" 10.000, jawab ibu warung itu yang lagi-lagi sambil tersenyum. Joni pun membayarnya dan kami melanjutkan perjalanan lagi. Suasana jalanan masih sama, sepi ditemani hujan rintik-rintik. Beberapa saat kemudian sampailah kami di perempatan. Joni belok ke kiri dan saya ke kanan. Anehnya setelah belok ke kanan menuju rumah saya, jalanan tampak normal, tidak sesepi tadi. Di jalan ini masih ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang. Tapi segera saya tepis pikiran itu, mungkin hanya kebetulan saja. Dalam hati saya, tidak berapa lama kemudian sampailah saya di depan rumah. Setelah membuka pintu saya pun langsung masuk dan bersih-bersih, kemudian menuju kamar untuk istirahat. Tapi waktu itu ngantuk masih belum terasa jadi saya mendengarkan musik sambil tiduran. Tiba-tiba HP saya berdering. Saya lihat ternyata Joni yang nelpon. "Ya kenapa, John?" tanya saya. "Tadi lu ngerasa aneh gak?" tanya Joni. "Oh ya John, malam ini memang terasa sedikit aneh," jawab saya. "Kirain gue doang soalnya tadi pas nyampe rumah gue cek motor lagi ternyata gak kenapa-kenapa padahal tadi jelas-jelas gue ngehantam polisi tidur gede," balas Joni. "Ya sudahlah, yang penting motornya aman, besok saja kita lanjut ceritanya di kampus," jawab saya yang mulai terasa ngantuk dan kami pun mengakhiri percakapan tersebut. Keesokan harinya saya bangun jam 8 pagi dan seperti biasa, saya pun segera bersiap-siap untuk berangkat ke kampus. Saya dan Joni berencana lewat jalan yang semalam. Di samping kami merasa ada yang aneh, kami juga pengen mampir ke warung semalam untuk ngopi sebentar sebelum ke kampus. Ternyata benar, dalam perjalanan tersebut sama sekali kami tidak melihat adanya polisi tidur di sepanjang jalan. Kami pun tetap melanjutkan perjalanan menuju warung semalam. Saya masih ingat betul warung semalam berada di sebelah papan Baleho dan papan kilometer 12. Beberapa saat kemudian, dari jauh terlihat papan Baleho. Begitu sampai di papan Baleho tersebut, juga ada papan kilometer 12 dan betul, saya yakin banget ini tempat warung yang semalam. Tapi ini warungnya kok gak ada. Saya perhatiin lagi agak jauh ke dalam ada sebuah rumah kayu dan di depannya ada seorang wanita melambaikan tangannya. Wanita itu mirip ibu pemilik warung semalam. Tiba-tiba saja bulu kuduku merinding. Setelah saya perhatiin lagi ibu warung itu sudah tidak ada lagi di sana.
kami pun segera melanjutkan perjalanan lagi. Tidak jauh dari tempat tadi ada lagi warung, kami pun mampir untuk ngopi. Sambil menunggu kopinya saya pun menyalakan sebatang rokok. Tidak lama kemudian ibu warung pun datang membawakan kopi. Saat itu juga saya bertanya kepada pemilik warung tersebut, apa jalanan di sini suka sepi bu kalau malam? Tidak juga mas, di sini lumayan ramai kok terutama untuk truk-truk muatan, jawab ibu warung. Kami berdua merasa aneh setelah mendengar jawaban dari ibu warung tersebut, dan seketika saya teringat akan warung yang semalam. Saya pun kembali bertanya, apa ibu kenal dengan pemilik warung yang di sebelah papan baliho itu? Oh itu, tidak begitu kenal, cuma pemilik warung itu suami istri dan sudah meninggal beberapa bulan yang lalu karena kecelakaan. Warungnya ditabrak truk yang mengalami remblong. Itu rumahnya yang terbuat dari kayu? Mendengar jawaban tersebut, sontak, kami berdua kaget, jadi yang semalam itu siapa? Ibu warung sempat melihat gelagat kami dan bertanya, kenapa mas? Secara bersamaan kami pun menjawab oh tidak apa-apa bu. Setelah selesai ngopi kami pun langsung menuju kampus dengan wajah penuh kebingungan.